Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangung-mangung sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang berkenan membaca, merenungkan, lalu melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi, perikop pembacaan kita pada hari ini yaitu Pentakosta. Kita baca dari ayat 1 sampai 13 dan tema untuk kita renungkan pada hari ini yaitu pemenuhan janji Yesus. Bapak Ibu, kita juga pernah berjanji, toh? Pernah kita berjanji kepada istri lewat pernikahan, tapi juga kita berjanji kepada sahabat, teman. Ada banyak janji yang digenapi, tapi ada janji yang kemudian tidak digenapi, PHP, penuh harapan palsu. Tapi juga ada janji yang terus ditepati. Janji Tuhan dan janji manusia itu berbeda kualitasnya. Kalau janji manusia cenderung untuk tidak taat. Kalau janji Allah pasti ditepati. Pertanyaan saya, kenapa janji manusia tidak ditepati? Kenapa? Bisa jawab dari situ. Ya. Kalau janji Tuhan pasti ditepati. Kalau janji manusia kadang ditepati. Mengapa manusia selalu ingkar janji? Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena memang Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu tidak berdosa. Sehingga janji yang diucapkan dari mulutnya tidak pernah
keluar dengan sia-sia. Pasti digenapi. Tapi janji manusia kadangkala tidak ditepati karena kita memang berdosa dan kita tidak setia terhadap janji itu. Mari kita renungkan ya, berapa banyak janji yang tidak ditepati. Kalau ada buku ditulis toh, hari ini tanggal 19 saya tidak tepati, 20 tidak, sampai seluruh hidupmu ditulislah ketidaktepatanmu dalam janjimu. Bisa ya? Oke. Jadi Yesus bicara kepada para murid bahwa ia akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-murid. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Dia bilang, saya akan pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Janji yang kedua yang disampaikan oleh Yesus, aku akan pergi dalam Yohanes 16 dan tidak memberikan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos. Apa itu penolong? Adalah Roh Kudus itu. Jadi Bapak, Ibu, janji Yesus itu tergenapi. Bahwa dia katakan kepada para murid bahwa dia akan mencurahkan rohnya kepada para murid. Oleh sebabnya Yesus katakan kepada para murid bahwa mereka harus menantikan janji Bapa di Yerusalem. Jadi murid-murid berkumpul di Yerusalem. Dalam tradisi Yahudi itu ada perayaan yang disebut Shavuot atau hari raya 7 minggu. Jadi Bapak Ibu kalau kita hitung 7 kali 7 itu 49. Masuk 50 dari kematian Kristus itu. Dihitung sampai dengan kenaikan dan pencurahan Roh Kudus itu ada 50 hari. Jadi 7 kali 7 adalah hari di mana orang Israel keluar dari Mesir, 7 minggu perjalanannya, dan kemudian dalam 7 minggu itu Musa bertemu dengan Allah untuk membawa 10 hukum itu. Jadi dalam tradisi perjanjian lama, Shavuot itu adalah perayaan panen bagi orang Yahudi dan perayaan di mana mereka menerima janji Bapa melalui hukum yang diterima oleh Musa. Jadi sebelum ada hukum, orang tidak tahu apa itu dosa. Kawin, mencuri, membunuh, itu sesuatu yang bagi mereka adalah sesuatu yang biasa. Mulai dari zaman Adam sampai dengan Musa menerima hukum itu. Ruang itu orang tidak tahu tentang apa itu dosa. Sama toh dengan kita. Waktu sebelum kenal Injil, membunuh, merampas, melakukan tindakan kejahatan dengan orang lain itu sebuah kebanggaan, kesukuan. Tapi semua itu adalah dosa ketika kita menerima Injil. Karena ada Injil, ada firman, ada hukum, maka kita lihat, oh perbuatan ini bersalah. Tanpa hukum kita tidak akan tahu bahwa perbuatan-perbuatan tadi itu tidak masuk dalam kategori hukum atau dosa. Oleh sebabnya perayaan Shavuot itu adalah perayaan panen buah sulung, tapi juga 7 minggu perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, dan juga di mana mereka mendapatkan
hukum Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Oleh sebab itu dari 3 perayaan ini orang Israel berkumpul di Yerusalem. Itu dalam tradisi perjanjian lama. Yesus bilang, kamu tunggu saya di Yerusalem pada waktu hari Safaot itu, hari perayaan itu. Jadi orang semua datang ke situ. Murid-murid juga datang ke situ. Mereka berkumpul di dalam ruangan yang tertutup. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat Safaot dalam tradisi perjanjian lama, itu adalah hari panen, hari perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, tapi juga hari di mana mereka menerima 10 hukum. Lalu kita bergerak kepada perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru, kata Pentakosta atau hari ke-50 dalam bahasa Yunani, adalah hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Yesus berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos. Bapak Ibu, di Alkitab itu Parakletos itu hanya 2. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan, penolong. Lalu penolong yang kedua dalam Alkitab itu siapa? Siapa penolong yang kedua? Penolong yang kedua adalah seorang perempuan. Halo, Bapak-bapak tenang ya. Jadi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong dalam penciptaan. Jadi perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Berarti yang kuat adalah yang menolong, bukan yang ditolong. Oke, paham? Bisa ya? Ya, pastikanlah dirimu sedang ditolong. Bapak Pendeta bisa kasih contoh satu saja. Antara janda dan duda waktu masak, itu beda masaknya. Duda itu masak air panas, telur, mie, air aja. Itulah hari-hari makanannya dan nasi. Tapi seorang janda, capcay, sup, papeda, kuah kuning, macam-macam. Begitu ya, kita setuju saja ya. Oke. Dia tidak pernah merasa capek, bosan ya. Dia bangun lebih awal, dia tidur lebih akhir. Tapi dia menolong. Yang bikin kopi di rumah juga siapa? Ibu toh? Ya. Karena memang ibu menolong. Tapi gelas yang paling besar di rumah adalah gelas seorang bapak. Nanti pulang di rumah harus rubah gelas ya, supaya semua sama. Gelas yang besar menunjukkan identitas seorang bapak sebagai raja, toh? Sebagai imam, sebagai nabi. Di dalam raja itu ada perintah sedikit. Oke, saya kembali ya. Jadi kita bicara soal Parakletos atau penolong itu. Jadi Yesus bilang, kamu tunggu di situ, aku akan mencurahkan rohku. Roh Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus adalah satu pribadi yang terikat dalam diri Bapa. Halo, saya ulangi ya. Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah sendiri adalah tiga pribadi dalam satu.
Jadi roh itu datang berasal dari Allah, keluar dari sumbernya itu Allah. Yesus itu datang sumbernya dari Allah. Jadi Allah, Yesus dan Roh Kudus itu satu pribadi yang melaksanakan tugasnya berbeda tetapi dalam satu pribadi. Mengerti ya? Oke. Bapak Ibu, saya pastikan bahwa tubuh, roh, dan jiwa sedang bersatu hari ini. Halo? Tubuh, roh, jiwa sedang bersatu. Artinya bahwa badan di sini tapi pikiran ada pergi di rumah, pergi di utang-utang, maksudnya utang barang, utang kios, segala macam. Tetapi tubuh, roh, dan jiwa itu satu. Jadi pada saat saya memanggil Bapak yang di depan, itu tubuh, roh, dan jiwa itu bergerak bersama. Tapi tubuh, roh, dan jiwa itu memiliki fungsi yang berbeda. Tapi melekat pada satu pribadi tubuh itu. Bisa ya? Nanti bertemu dengan muslim bilang, kamu itu Allah 3 ya? Kasih contoh seperti pendeta tadi bicara. Bisa ya? Oke, supaya jangan terlalu banyak pusing di situ. Kalau tidak, itu pendeta ada yang ngurus. Tidak, harus jawablah. Itu jawaban satu. Oleh sebab itu Yesus bilang, saya akan pergi kepada Bapa dan saya akan mengirimkan roh itu. Dan roh itu turun seperti api dan angin. Dia hinggap pada tiap orang. Kata hinggap ya. Roh Kudus itu bukan air yang ditumpah begitu. Tahu ya? Bapak Ibu duduk situ, saya bawa air 1 ember langsung saya siram ke situ. Semua basah. Oh tidak. Roh Kudus itu menghinggapi setiap orang. Oleh sebab itu setiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Paham ya? Bapak Ibu, kita mungkin punya karunia 3 atau 2, tidak bisa 10. Bisa bawa pesawat, bisa bawa mobil, bisa menyanyi, bisa komputer, bisa cangkul, bisa mengail, bisa bongkar motor, bisa buka sewa. Nggak bisa. Ale punya paling 2 atau 3 saja. Karena memang roh itu ditaruh pada tiap orang, bukan disiram. Bisa ya? Oke, saya harap ini dimengerti nih. Kalau khotbah saya tidak dimengerti, kita berhenti aja lah. Jadi itu setiap orang diberi karunia. Lalu dikatakan kepada kita bahwa para murid itu berbicara dalam berbagai bahasa. Kalau Bapak Ibu pergi di pertama Korintus pasal 14, karunia roh itu, bahasa-bahasa itu harus dimengerti oleh orang. Dan itu ada 15 daerah yang para murid bicara. Orang biak bisa bicara bahasa Sentani. Orang Sentani dengar, padahal itu orang biak. Orang biak bisa bicara bahasa Batak. Padahal dia orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan gereja-gereja Pentakosta, lalu mereka mulai bahasa roh, itu mengerti tidak? Halo, saya ulang ya, ini kamu pergi ke situ dong, Pentakosta mulai toki gitar, kamu lompa-lompa, selesai terus mulai masuk roh, masuk salalalabalabalabalabala, itu apa itu? Waktu pencurahan Roh Kudus, para murid berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi orang mengerti. Lalu kemudian kita pergi ke gereja-gereja itu, lalu bicara dalam bahasa-bahasa roh itu, lalu tidak dimengerti, itu bahasa roh atau bukan. Lalu kami bilang, oh itu mereka ada Roh Kudus itu. Coba kau terjemahkan yang tadi balalalalalalala itu. Tidak tahulah dia. Nah, makanya Paulus bicara dalam pertama Korintus pasal 14, nanti Bapak Ibu baca, bahwa
bahasa atau glosolali itu harus dimengerti. Oleh sebab itu harus 15 bahasa, tetapi juga pencurahan Roh Kudus itu tidak terbatas pada bahasa orang Yahudi saja, bahasa Ibrani, tetapi bahasa-bahasa yang lain. Mengapa? Karena Injil itu, Roh itu, Tuhan itu tidak hanya kepada orang Israel, tetapi kepada semua bangsa-bangsa. Jadi pneuma, atau dalam perjanjian lama dikatakan ruah, roh. Jadi roh yang keluar dari Allah ke dalam diri manusia. Roh Allah. Saya tanya, ada Tuhan di sini? Halo, ada Tuhan di sini? Buktinya? Buktinya mana? Ya, Ibu bilang kita bernafas. Sebab roh yang kita miliki adalah roh dari Tuhan yang menghembuskan ke dalam manusia. Itu roh Tuhan. Makanya waktu balik itu bukannya rohnya dokter, tapi itu kembali kepada pemiliknya. Jadi pada waktu roh itu masuk, orang menjadi hidup. Pada waktu roh itu ditarik, orang menjadi jasad. Nah, oleh sebab itu saya tanya, ada Tuhan di sini? Ada. Buktinya adalah hidupmu. Ada nafas. Jadi bangun pagi pastikan pada tubuhmu, kau hidup ke tidak? Oh, berarti ada Tuhan toh? Mengucap syukurlah karena Tuhan membangunkanmu. Kalau Tuhan tidak membangunkanmu, maka engkau akan menjadi jasad dan pasti dipasang tenda. Jadi bangun pagi pastikan ini ada hidup ke tidak? Ada hidup berarti ada Tuhan. Jadi Tuhan ada di dalam diri kita di mana-mana. Halo? Ya. Jangan bilang Tuhan terada, Tuhan itu hanya di gereja saja. Baru yang jalan dengan kau itu siapa? Bisa ya? Oke, oleh sebab itu ucap syukur karena nafas hidup bahwa ada Tuhan bersama saya. Oke? Oleh sebab itu Tuhan kasih nafas hidup itu supaya gunakannya. Bapak Ibu, bahasa yang berbeda tadi, roh itu Tuhan kasih kepada kita. Di dalam perjanjian baru disebut pneuma, roh. Jadi dihembuskan Tuhan. Jadi roh itu membangkitkan orang. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 14 yang selanjutnya itu, Petrus yang tadi penakut itu, dia berdiri dan dia berbicara tentang siapa itu Yesus. Karena roh itu memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu memiliki kuasa Roh Kudus. Caranya bagaimana? Yang pertama, ya harus bertobatlah. Bagaimana supaya dapat Roh Kudus? Bertobat, metanoia. Bertobat dengan menyesal itu beda toh. Bertobat itu berbalik. Beda dengan menyesal. Kalau menyesal ulang lagi. Jadi yang pertama adalah harus bertobat. Yang kedua, bertobat, beriman, baca Alkitab, dekat sama Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan. Hidup kudus supaya Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita di dalam seluruh kehidupan kita. Roh Kudus itu tolong kita untuk ambil keputusan. Roh Kudus itu bantu kita untuk berkata-kata yang benar. Roh Kudus itu menolong kita untuk memberi kita semangat mengubah sesuatu. Jadi kalau yang pamalas tidur-tidur, ini Roh Kudus belum masuk ini.
Toh? Berdoa supaya Roh Kudus jamah dia lompat dari tempat tidur. Kau lihat itu rumahmu, kehidupanmu. Jadi Roh Kudus menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita akan pulang dan apa yang harus kita lakukan untuk terus berkarya bagi Tuhan. Ada beberapa hal yang hendak kita bawa pulang. Yang pertama, kita harus bersaksi, berani bersaksi. Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita akan bersaksi. Bersaksi tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tadi saya bilang toh, mudah Roh Kudus, bertobat, beriman, dekat sama Tuhan, baca Alkitab, hidup dalam pelayanan, taat pada firman, baru Roh Kudus masuk. Roh sudah ada, tapi dia belum memanifestasi secara luar biasa. Jadi kita berani untuk bersaksi. Kalau Roh Kudus ada, kita akan berani bersaksi tentang Yesus. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Roh Tuhan ada toh? Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu mau merangkul semua orang. Tadi bahasa yang berbeda. Roh Kudus itu yang mempersatukan kita toh. Tadi pagi Bapak Ibu datang, apakah pendeta bilang kamu datang nanti pulang dapat transport pulang ibadah dari Lembah Yordan, tanda tangan daftar di depan, satu orang transport 50.000, sudah ibadah. Ada transport? Tidak ada. Yang suruh Bapak Ibu datang siapa? Roh Kudus toh, bukan lonceng, bukan pendeta. Lonceng bunyi sekian, tapi orang tidur karena Roh Kudus telah kerja, ale tidur saja. Bukan soal daftar honor 50.000, tidak. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan hatimu untuk bangun, pergi sembahyang. Jadi kalau tersembahyang itu bagaimana ya? Ya Roh Kudus belum bergerak toh, masih tidur sama-sama di pace itu. Yang ketiga, kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam segala hal. Mau proyek kah, mau apa segala macam yang ale bikin itu. Berdoa, undang Roh Kudus. Saya mau bikin kue di depan kios ini. Idris, Mahmud dengan Sudirman di sebelah kanan ini numpuk kios. Saya ini Lukas. Dalam nama Yesus, semua pembeli datang ke Lukas punya. Iya, Roh Kudus yang bawa putar orang. Sebelah jual garam. Tapi kenapa mau beli garam di sini? Karena tadi pagi kau berdoa. Jadi garammu yang dibeli. Karena orang itu sedang digerakkan Tuhan untuk beli garammu. Bisakah tidak ini? Ya, Tuhan ada, hanya kita saja yang Oke, khotbah pendeta sudah sampai di sini, sudah 20 menit lewat. Jadi, kalau sudah janji, jangan ingkar janji. Bagaimana supaya tetap setia pada janji? Hanya kalau ada Roh Kudus. Sebab kalau tukang tipu, itu terlaku di mana-mana. Toh, kalau sekali menipu, tetap menipu. Jangan beli di kios itu. Kenapa? Gulanya itu tidak 1 kilo. Tapi berapa? 800 ons saja. Jadi kamu tidak boleh ke situ. Pergi beli di Lukas, karena itu pas 1 kilo. Kalau menipu, orang tidak akan datang. Oke, itu firman untuk kita. Selamat menerima kuasa Roh Kudus. Pakai untuk kemuliaan Tuhan toh.